Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya putra-putri SD ataupun MI kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa lagi dengan Pak Edi. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat ya anak-anakku semuanya? Baik, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Anak-anakku yang Pak Edi sayangi dan Pak Edi banggakan. Dalam literasi membaca terdapat 3 level kognitif. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Masih ya? Pak Edi berharap kalian masih mengingatnya. Bagi yang lupa, Pak Edi ingatkan ketiga level kognitif literasi membaca. Yang pertama adalah menemukan informasi, yang kedua adalah memahami, dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Anak-anakku, kali ini kalian kembali Pak Edi ajak belajar literasi, yaitu menemukan informasi tersurat pada teks sastra. Yuk kita simak bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita mulai membahas soal AKM literasi membaca level kognitif menemukan informasi. Kali ini kita akan menemukan informasi tersurat pada teks sastra. Soal ini anak-anak dapat kalian temukan pada halaman Rusmenjar. Baik anak-anak, inilah soalnya yang Pak Edi maksud, soal menemukan informasi tersurat pada teks sastra. Ini teksnya anak-anak. Saya tunjukkan kepada kalian bentuk soalnya, uraian ya anak-anak ya. Bentuk soalnya adalah uraian. Judul teksnya adalah kuda laut. Di sini ada gambar kuda laut anak-anak ya. Ini kuda laut, mirip kuda tapi hidupnya di laut ya, seperti ini bentuknya anak-anak. Yuk kita mulai membahas anak-anak. Sebelumnya Pak Edi ingatkan kembali, beberapa waktu lalu Pak Edi sudah memberikan trik kepada kalian untuk menyelesaikan soal literasi membaca yang soalnya itu cenderung panjang ya bacaannya ya, panjang teksnya. Pak Edi sudah memberikan triknya kemarin. Masih ingat anak-anak? Masih ya? Yaitu dengan cara melihat terlebih dahulu soalnya ya, atau apa yang ditanyakan. Yuk langsung kita praktikkan anak-anak. Ini kita lihat yang berwarna hijau ini anak-anak ya. Ini adalah soalnya. Saya bacakan ya anak-anak ya. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Nah, itu soalnya. Nah, saya ulangi ya. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Nah, itulah soal yang kalian akan temukan jawabannya melalui teks ya. Jadi sebelum membaca teks, terlebih dahulu baca dulu soalnya. Supaya apa anak-anak? Supaya pikiran kalian akan terarah untuk menemukan jawaban ya pada teks yang nanti akan kalian baca. Jadi kita akan menemukan alasan ya atau penyebab mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Nah, setelah kalian memiliki arah ya, arah atau tujuan yang akan kalian temukan, yaitu menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk, maka pekerjaan kalian dalam menyelesaikan soal ini akan lebih terasa ringan atau mudah ya. Yuk kita baca soalnya anak-anak ya. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang.
ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusahaan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, itu tadi bacaannya anak-anak ya. Baik, apakah kalian sudah menemukan perkiraan jawabannya anak-anak atas pertanyaan ini? Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Ya, baik anak-anak, kita lihat lagi ya, kita cermati lagi bacaannya ya anak-anak ya. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Nah, ini ada tanda-tanda anak-anak. Kuda laut ini buruk dalam berenang. Ini akan sudah sesuai dengan pertanyaan ini, mengapa kuda laut memiliki kemampuan yang buruk, ya kan? Nah, kita lanjutkan anak-anak, hampir ketemu ini jawabannya ini. Ya, ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Nah, ini sama dengan kalimat ini artinya ya anak-anak ya. Kuda laut ini buruk dalam berenang itu sama saja dengan kecepatan berenang sangat lambat. Nah, ini disebabkan ini anak-anak, mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Nah, ini penyebabnya anak-anak. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Nah, inilah jawabannya anak-anak. Ya, jawabannya adalah karena keunikan tubuhnya yang tegak anak-anak ya. Ketemu jawabannya. Jadi jawabannya apa? Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Jawabannya adalah karena keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Itu anak-anak jawabannya ya. Yuk kita coba periksa apakah benar jawaban kita. Nah, sebelum kita buka, kalian tinggal mengisikan di sini ya. Ini apa tadi jawabannya? Buruk dalam berenang karena apa? Keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Kamu tulis ya. Karena keunikan tubuhnya, ulangi ini ya, hurufnya belum pas ini. Karena apa tadi anak-anak? Keunikan bentuk tubuhnya, keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Nah, itu jawabannya anak-anak ya. Karena keunikan bentuk tubuhnya yang tegak, itu jawabannya. Apakah jawaban kita benar anak-anak? Kita coba periksa kunci jawabannya. 1, 2, 3. Nah, ternyata persis anak-anak, karena keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Demikian ya anak-anak ya. Mudah kan soal literasi membaca? Asal kalian tahu triknya. Triknya apa anak-anak? Triknya baca dahulu soalnya, baru kamu temukan jawabannya pada teksnya. Ya, semoga kalian paham.
Semoga bermanfaat. Demikianlah tadi pembahasan soal AKM literasi membaca. Level kognitif menemukan informasi. Kalian tadi sudah belajar menemukan informasi tersurat pada teks sastra. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian menonton video ini. Jangan lupa pula subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video-video Pak Edi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.